Lahirkan Indonesia, istilah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih atas kesempatannya bisa bertemu dengan kawan-kawan semua di kami begitu. Oke, baik. Pada hari ini saya akan sedikit sharing begitu tentang mungkin sedikit pemahaman saya tentang filsafat Islam begitu. Ya, mungkin malam ini sedikit hanya pengantar begitu karena saya rasa kalau kita membahas tentang filsafat Islam itu sangat dalam dan sangat banyak yang perlu dibahas. Bisa dari segi sejarah, definisi, sistematika dan sebagainya. Oke. Yang pertama nanti beberapa yang akan kita bahas adalah sebenarnya bagaimana kedudukan filsafat dan agama dalam hal ini adalah Islam. Yang kedua adalah sebenarnya bagaimana filsafat itu bisa membantu Islam atau agama begitu. Yang ketiga adalah problem ontologis atau pendefinisian tentang filsafat Islam. Kemudian ada istilah filsafat Islam. Kemudian ada perspektif filsafat Islam, ya, perspektif terhadap filsafat Islam. Kemudian ada sejarahnya, mungkin sejarah sedikit begitu. Kemudian selanjutnya adalah tujuan umum filsafat dalam Islam. Selanjutnya adalah kenapa saat dulu begitu orang atau para filsuf itu sukses mendefinisikan filsafat Islam. Selanjutnya ada aktivitas-aktivitas ilmuwan atau filsuf muslim dulu. Kemudian ada sistematika Islam, filsafat Islam versi klasik, sistematika filsafat Islam versi kontemporer, dan sistematika Islam versus teologi. Nah, seperti apa begitu. Baik, yang pertama kita akan sedikit kupas bagaimana kedudukan filsafat dan agama yang dalam hal ini adalah Islam gitu. Mungkin kita kalau membahas ini kita sering mendengar ya dalam beberapa ulama begitu atau tokoh agama mengatakan jangan belajar filsafat. Nah, karena kalau belajar filsafat nantinya agama kita akan rusak begitu. Karena terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran selain Islam. Atau ada yang lain begitu. Diminta untuk belajar filsafat karena belajar filsafat itu tentunya akan mendukung kita dalam beragama. Nah, sebenarnya seperti apa begitu? Nah, secara hakikat kan kita tahu bahwa filsafat itu kalau dalam dari bahasa kan filosofia begitu, yang artinya menuju kebijaksanaan. Nah, jadi filsafat itu secara hakikat adalah sesuatu yang menjadi proses berpikir manusia untuk mencari yang namanya kebenaran. Dan sebenarnya agama atau dalam hal ini Islam itu adalah hadir dalam koridor untuk menunjukkan kebenaran kepada manusia. Maka sebenarnya dari filsafat dan Islam dalam hal ini itu ada korelasi ya, bahwa filsafat itu mencari kebenaran dan agama itu kebenaran itu sendiri. Sehingga kalau kita belajar tentang filsafat, nantinya manusia itu akan berpikir kritis, berpikir rasional untuk mendapatkan suatu kebenaran. Dan ujung-ujungnya kalau kebenaran sudah diperoleh, maka akan mendapatkan konsep agama itu sendiri. Begitu. Jadi itulah bagaimana hubungan atau kedudukan filsafat dan agama. Nah, lebih detail secara kedudukan begitu, setidaknya ada beberapa kedudukan yang ada dalam beberapa wacana para filsuf ya. Yang pertama adalah filsafat menjadi agama sendiri. Nah, maksudnya apa? Yaitu ketika seseorang begitu menjadikan akal, menjadikan proses berpikirnya itu sesuatu yang dia yakini. Nah, jadi pada konteks ini filsafat menjadi agama sendiri artinya
tidak memperdulikan dogma-dogma yang ada pada agama. Nah, jadi yang dia percayai, yang dia yakini adalah apa yang sudah menjadi produk proses berpikirnya. Nah, itu filsafat menjadi agama sendiri. Yang kedua adalah filsafat untuk mendukung agama. Nah, jadi karena filsafat itu adalah tadi ya, proses pencarian kebenaran begitu, dan agama adalah cara menunjuk, adalah cara Tuhan untuk memberikan kebenaran kepada manusia begitu, sehingga dengan adanya filsafat secara metodologi, maka dengan proses mencari kebenaran ini akan mendukung kebenaran yang ditunjukkan oleh agama. Nah, salah satu produk dari filsafat mendukung agama itu banyak, yaitu misalkan ilmu kalam, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis. Nah, semua ilmu-ilmu ini itu menggunakan konsep filsafat. Nah, proses pencarian kebenaran untuk mendukung agama. Yang ketiga adalah independensi. Nah, independensi artinya apa? Filsafat dan agama ini tidak saling terpengaruh atau berdiri sendiri begitu. Sehingga tidak bisa filsafat itu disatukan dengan agama. Nah, mungkin bisa membahas agama dengan filsafat atau membahas filsafat dengan agama, tapi keduanya tidak bisa dicampur adukan. Itu versi yang ketiga. Misalkan dalam pendapatnya Immanuel Kant dikatakan bahwa dia adalah seorang filsuf begitu, tapi dia mengatakan filsafat tidak bisa cocok dengan agama, maka konsekuensinya adalah berilah agama dalam ruang pemikiranmu sendiri begitu. Sehingga agama dan filsafat ini terpisah, saling independen, tidak terpengaruh satu sama lain. Berikutnya, filsafat sebagai analis agama atau menjelaskan bahasa agama. Nah, kedudukan yang keempat ini biasanya digunakan oleh peneliti di luar konteks agama. Jadi, melihat agama dalam konteks yang lebih objektif, sehingga agama itu atau Islam itu bisa dijelaskan secara saintifik, bisa dijelaskan secara alur berpikir logis begitu, sesuai dengan bagaimana metodologi yang dipakai oleh peneliti tersebut begitu. Oke, ikhwah sekalian, ya rahimakumullah. Nah, selanjutnya adalah tentang kita membahas kedudukan yang kedua tadi ya. Karena memang beberapa filsuf muslim yang banyak digunakan adalah kedudukan kedua, di mana filsafat itu dapat membantu manusia untuk memahami agama atau mencari kebenaran dari agama itu begitu. Nah, sebenarnya atau dalam pendapat ini bagaimana sih bantuan filsafat kepada agama? Yang pertama adalah filsafat sendiri dapat membantu manusia untuk mengenal Tuhannya, mengenal Allah, memahami iman. Kenapa? Karena keyakinan itu akan tumbuh dengan mantap, dengan luar biasa yakin begitu ketika memang diawali dengan yang namanya pemahaman logis, pemahaman yang utuh begitu. Nah, misalkan kalau kita tahu misalkan dalam zikir kita begitu kan, fa'lam annahu la ilaha illallah begitu. Ilmuilah kalimat la ilaha illallah. Nah, berarti kalimat tiada Tuhan selain Allah ini harus diilmui, harus ada proses berpikir kenapa kalimat itu bisa diyakini, bisa disaksikan, bisa diberikan persaksian yang utuh dan mendalam dalam pemikiran maupun hati kita. Nah, maka proses berpikir yang dalam hal ini adalah filsafat sebagai metodologi, maka akan membantu manusia untuk mengenal Allah. Nah, kita dapat mengamalkan ajaran Islam dengan penuh keyakinan ketika memang kita sudah mengenal dan mengetahui ajaran tersebut, mengilmui atau membenarkannya. Nah, yaitu butuh bantuan yang namanya filsafat tadi. Ya. Maka Islam itu sebisa mungkin melarang pengikutnya untuk taklid. Nah, kenapa? Karena memang porsi yang diberikan itu ingin bahwa manusia itu memahami atau menjalankan agama ini dengan kepahaman. Yang kedua adalah kritisisme untuk membebaskan diri dari pemberhalaan pemikiran sendiri atau pemikiran kelompok. Nah, jadi tradisi filsafat dalam agama, dalam Islam itu membuat manusia, membuat pemeluknya senantiasa berpikir kritis, senantiasa mencari kebenaran, senantiasa
selalu tidak percaya dengan apa yang sudah ada begitu. Nah, maka proses berpikir itu selalu tersimpan dan berproses terus-menerus. Nah, hal ini akan membebaskan diri dari pemberhalaan terhadap pemikiran sendiri. Nah, artinya kalau kita sudah punya pemahaman khusus tentang agama dan kita berpikir terus begitu, melakukan proses filsafat, proses berpikir terus-menerus, maka kita tidak akan menjadikan sakral pemikiran kita. Maksudnya adalah pemikiran itu akan terus berkembang. Nah, jadi kita tidak stuck dengan pemahaman saat ini. Nah, maka budaya-budaya kritis itu akan senantiasa ada dalam Islam begitu, sehingga tidak terjebak dalam pemikiran kelompok, pemikiran aliran begitu. Jadi kenapa kok umat Islam itu sekarang masih belum bersatu? Ya salah satunya adalah pemeluknya itu tidak banyak berpikir tentang konsep bagaimana kelompok lain berpikir tentang agama atau berpikir tentang Islam, sehingga terjebak pada pemikiran kelompok atau pemikiran hanya sekawan orang begitu, atau ulamanya sendiri melakukan sakralisasi terhadap pendapat-pendapat ulamanya sendiri. Nah, itu salah satu fungsi bantuan filsafat dalam agama adalah membebaskan hal itu. Yang ketiga adalah jembatan yang menyambungkan identitas agama dengan realitas hidup atau fungsi kontekstualisasi agama. Nah, dengan adanya filsafat itu nantinya akan menjembatani antara identitas agama berupa wahyu, berupa dogma, berupa doktrin itu dengan realitas hidup, sehingga agama ini akan terus bisa survive. Jadi Islam itu akan terus survive sepanjang masa karena memang ada proses berpikir bagaimana mengkontekskan agama ini dalam realitas kehidupan. Yang keempat adalah perangkat untuk refleksi diri, kontemplasi, membaca aku, alam, dan Allah. Nah, ini penting. Karena kalau kita membagi itu kan ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Nah, kalau dalam keempat ini adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang sifatnya diam. Misalkan kejadian alam semesta, misalkan kejadian sosial dan sebagainya, merefleksi diri. Dengan adanya filsafat, kita bisa membaca bahwa ternyata proses berpikir yang dilakukan dalam hal ini metode filsafat itu akan mendapatkan suatu kebenaran yang itu juga terdapat dalam agama, yaitu misalkan dalam memandang alam, memandang kejadian alam, kejadian sosial, dan sebagainya. Baik, ikhwah sekalian, selanjutnya adalah tentang problem ontologis, atau penggunaan istilah begitu dalam filsafat Islam. Ada 4, yang pertama filsafat Islam, filsafat Muslim, filsafat Arab, filsafat di dunia Islam. Nah, yang pertama adalah filsafat Islam. Nah, jadi kita tahu bahwa tadi ya, Islam itu merupakan agama begitu, keyakinan, berisi kepatuhan, berisi kebenaran yang dilakukan oleh para pemeluknya, dan filsafat adalah proses berpikir, proses pencarian kebenaran. Maka kedua istilah ini bisa disatukan begitu, sehingga muncul yang namanya istilah filsafat Islam. Namun beberapa orang ini tidak sepakat begitu. Kenapa? Karena memang kalau kita menggunakan filsafat Islam belum tentu begitu bahwa Islam itu juga merupakan salah satu filsafat. Nah, atau filsafat cocok masuk dalam wilayah Islam gitu. Maka ada definisi kedua, yaitu filsafat Muslim. Nah, itu biasanya dipakai di filosofi India. Kenapa? Karena memang ketika kita tidak bisa mengidentifikasi terkait dengan konsep keyakinannya atau konsep ajarannya yaitu Islam, maka bagaimana kalau yang dikaji adalah pelakunya, yaitu muslimnya begitu. Yaitu cara pandang atau proses berpikir para pelaku Islam itu sendiri. Nah, tapi istilah ini juga menjadi problem karena para pemikir yang berperilaku untuk mendefinisikan Islam, mendefinisikan kebenaran Islam itu tidak hanya para pemeluk Islam atau para muslim gitu, tapi orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir pun melakukannya, sehingga tidak pas kalau istilahnya adalah filsafat muslim begitu. Nah, maka ada definisi yang ketiga begitu, yaitu filsafat Arab. Nah, kenapa filsafat Arab? Nah, ini biasanya digunakan oleh para orientalis. Nah, kenapa? Karena memang Islam itu lahir di daerah atau tanah Arab begitu, sehingga pandangan-pandangan filsafatnya, cara berpikirnya, cara pencarian kebenaran itu khas dari
Arab itu sendiri begitu. Tapi ini juga ada kelemahan bahwa ternyata Islam itu tidak hanya di Arab, bahkan seluruh dunia. Nah, bagaimana hanya berpaku pada filsafat Arab, padahal kalau kita membahas Islam itu juga seluruh dunia. Pandangannya juga tidak hanya di Arab, tapi di seluruhnya. Yang ketiga, akhirnya ada definisi yang keempat, yaitu filsafat di dunia Islam. Ya sudah, oke lah, tidak Arab, tapi tidak Islam, tidak Muslim, tapi adalah filsafat yang ada di dunia Islam. Ya, tapi definisi dunia Islam ini juga luas begitu. Mau seperti apa? Kalau dulu zaman kerajaan, zaman Rasulullah misalkan, ya sudah, dunia Islam itu ya di Mekah, Madinah begitu. Kemudian kalau zaman Abbasiyah, ya sudah di kerajaan Abbasiyah, di Umayyah juga seperti itu, Turki Utsmani juga seperti itu. Jelas dunia Islamnya jelas. Tapi kalau sekarang kan dunia Islam itu luas, seluruh dunia. Pemeluk agama Islam itu banyak begitu. Bahkan di Amerika Islam itu juga banyak. Di Israel juga banyak juga begitu. Jadi ya dunia Islam berarti ya seluruh dunia yang ada Islamnya begitu. Atau seperti apa? Nah, jadi masih banyak problem begitu untuk mendefinisikan identitas dari definisi yang benar itu seperti apa. Apa filsafat Islam, filsafat Muslim, filsafat Arab, apa filsafat di dunia Islam. Tapi yang masyhur yang dipakai dalam referensi-referensi ilmiah begitu adalah filsafat Islam. Oke, selanjutnya adalah terkait tentang istilah filsafat dalam Islam. Nah, jadi kita gunakan istilah filsafat Islam dulu. Nah, dalam Islam sendiri itu ada penggunaan istilah filsafat. Nah, terbagi dalam 3 yang masyhur atau sering dipakai. Istilahnya yang pertama adalah falsafah, yang kedua adalah hikmah, yang ketiga adalah ulum al-awail. Nah, apa itu? Yang pertama adalah falsafah. Nah, jadi di sini adalah hanya merupakan serapan dari Yunani kuno, bahasa Yunani kuno yaitu filosofia, yang artinya adalah menuju kebijaksanaan. Filsuf Muslim klasik begitu, Al-Kindi mendefinisikan bahwa falsafah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat segala sesuatu sebatas kemampuan manusia. Nah, jadi di sini ada pembatasan yaitu sebatas kemampuan manusia. Filsafat teoritis mencari kebenaran, manakala sedangkan filsafat praktis itu mengarahkan pelakunya agar ikut kebenaran. Nah, jadi ada 2 bagian. Yang pertama filsafat teoritis yaitu mencari kebenaran, proses pencarian kebenaran. Yang kedua adalah filsafat praktis yaitu mengarahkan pelakunya agar ikut dalam kebenaran Islam itu sendiri. Berfilsafat itu berusaha meniru perilaku Tuhan. Filsafat merupakan usaha manusia mengenal dirinya. Demikian yang ditulis oleh Al-Kindi. Kemudian ada definisi lain yaitu Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa itu kalau tidak salah itu zamannya Abbasiyah ya. Jadi rame-ramenya ketika Mu'tazilah itu dibredel begitu. Nah, atau Mu'tazilah itu tidak populer kan. Nah, kemudian ada gerakan bawah tanah begitu yang salah satunya tokohnya adalah Ikhwanus Sofa begitu. Mendefinisikan filsafat. Jadi kalau cari bukunya banyak tentang pemikiran Ikhwanus Sofa. Nah, di sini beliau itu mendefinisikan bahwa filsafat itu berangkat dari rasa ingin tahu. Adapun puncaknya adalah berkata dan berbuat sesuatu dengan apa yang Anda ketahui. Nah, kalau bahasa Arabnya adalah al-falsafah awwaluha mahabbatun ulum wa akhiruha al-qawl wal amal bimal yuwafiqul ilm. Artinya adalah filsafat itu yang pertama adalah mencintai rasa ingin tahu ya. Mencintai rasa ingin tahu, mencintai keingintahuan atau ilmu itu sendiri, dan akhirnya adalah melakukan perbuatan dengan apa yang sudah diketahui tadi. Nah, itu definisi filsafat menurut Ikhwanus Sofa. Selanjutnya adalah istilah filsafat dikaitkan dengan istilah dalam Islam yaitu hikmah. Nah, Al-Amiri mengatakan bahwa hikmah berasal dari Allah. Dan di antara manusia yang pertama kali dianugerahi hikmah oleh Allah adalah Luqmanul Hakim. Atau kalau dalam surat Luqman itu disebutkan begitu. Nah,
Misalkan dalam definisi lain, Al-Kindi juga mengatakan falsafah itu artinya hubbu al-hikmah, yaitu cinta pada kebijaksanaan. Nah, dan Ibnu Sina mengatakan hikmah adalah kesempurnaan jiwa manusia tatkala berhasil menangkap makna segala sesuatu dan mampu menyatakan kebenaran dengan pikiran dan perbuatannya sebatas kemampuannya sebagai manusia. Nah, itu tadi definisi filsafat hikmah. Nah, kenapa kok filsafat itu dikaitkan dengan hikmah? Nah, karena kalau manusia sudah melakukan proses berpikir, sudah melakukan proses kebenaran, maka puncaknya dia akan mendapatkan yang namanya hikmah. Misalkan kesempurnaan jiwa. Nah, manusia berhasil menangkap makna segala sesuatu dan mampu menyatakan kebenaran dengan pikiran dan perbuatan sebatas dengan kemampuan yang dia miliki. Maksudnya, dia sudah bisa menangkap sesuatu, dibalik sesuatu dari hikmah yang ada dalam Islam. Begitu. Misalkan, kalau kita sudah bisa menangkap esensi. Ya. Misalkan, kalau analoginya begini. Anda misalkan disuguhi sebuah minuman. Ya, disuguhi sebuah minuman. Di situ Anda tahu bahwa minuman itu adalah teh begitu. Nah, sehingga akhirnya bisa mencari proses kebenaran, proses berpikir bahwa teh ini adalah salah satu minuman yang enak untuk diminum. Esensinya adalah sesuatu yang untuk diminum. Nah, kemudian setelah itu Anda mengatakan bahwa ini memang benar enak untuk diminum dan berbuat sebatas kemampuan Anda untuk meminum teh itu begitu. Nah, itu berarti Anda sudah berhasil mendapatkan hikmah dari apa itu teh, definisi dari teh, tujuannya itu apa, untuk apa dan sebagainya. Nah, tentang hikmah ini ada definisi yang menarik dari Ibnul Qayyim. Nah, dalam kitabnya Madarijus Sholihin. Nah, hikmah adalah melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan cara yang seharusnya dan di waktu yang seharusnya. Nah, ini adalah definisi hikmah. Jadi, seseorang itu bisa berhasil mendapatkan hikmah itu kalau sudah melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Dan dengan cara yang seharusnya dan waktu yang tepat untuk melakukan hal itu. Begitu itu namanya orang yang sudah bijaksana, orang yang sudah mendapatkan hikmah. Jadi tahu kapan belajar, kapan menikah, kapan lulus studinya dan sebagainya, itu sudah tahu. Dan dengan tahu caranya untuk mendapatkan itu seperti apa. Jadi sudah bisa melakukan yang harus dilakukan, sudah mengerti apa yang harus dilakukan, dan cara yang seharusnya untuk melakukan itu seperti apa, dan waktu yang tepat untuk melakukan hal itu seperti apa. Nah, itu definisi hikmah menurut Ibnul Qayyim. Nah, jadi kalau secara definisi ini, seorang yang sudah pandai berfilsafat, seorang filosof begitu, maka dia sudah bijaksana, mengetahui apa yang dia harus lakukan, cara yang seharusnya seperti apa untuk melakukan hal itu, dan waktu yang tepat kapan untuk melakukan hal itu. Begitu. Nah, dalam definisi Ibnu Qayyim ini membagi ada dua macam. Yang pertama adalah berhubungan dengan pengetahuan dan berhubungan dengan tindakan. Yang berhubungan dengan pengetahuan adalah berarti mencapai esensi dari sesuatu dan relasi dari sesuatu. Nah, tadi ya, kita tahu bahwa esensi dari minuman ini adalah teh. Esensi dari teh ini adalah untuk minuman. Nah, kemudian yang kedua adalah berhubungan dengan tindakan, yaitu meletakkan sesuatu sesuai porsi dan proporsinya. Maksudnya, kita sudah tahu bahwa teh ini esensial untuk minuman. Definisinya seperti ini. Minuman ini mengandung ini. Maka otomatis saya harus meminumnya apa tidak? Kapan yang waktu yang tepat untuk meminumnya? Kapan kondisi saya tidak boleh meminum teh ini dan sebagainya. Itu berarti orang itu sudah mendapatkan hikmah dari pengetahuannya tentang teh. Kemudian ada 3 tahapan, 3 level. Yang pertama adalah memberikan segala sesuatu sesuai kepastian atau batasnya pada waktu yang tepat. Yang kedua adalah menyadari menerima kehendak Allah dengan janjinya, menyadari keadilan dalam perintahnya dan larangannya. Yang ketiga, level ketiga adalah mencapai pengetahuan tertinggi melalui insting atau intuisi. Itu menurut definisi dari Ibnul Qayyim. Sedangkan istilah yang ketiga adalah ulum al-awail. Nah, ulum al-awail artinya ilmu-ilmu orang zaman dulu
yaitu ilmu-ilmu yang berasal dari peradaban kuno pra-Islam seperti India, Persia, Yunani, dan Romawi, termasuk diantaranya ilmu logika, matematika, astronomi, fisika, biologi, dan sebagainya. Jadi menurut definisi yang ketiga, filsafat itu adalah ilmu-ilmu dulu begitu, bukan ilmu-ilmu sekarang. Ini definisi yang ketiga, atau istilah filsafat yang ketiga dalam filsafat Islam, yaitu ilmu-ilmu zaman dulu yang diwariskan oleh orang zaman pra-Islam. Nah, misalkan ilmu logika, matematika, dan sebagainya. Oke, Ikhwas sekalian, semoga masih stay ya. Berikutnya adalah tentang bagaimana perspektif terhadap filsafat Islam. Nah, jadi ada beberapa versi tentang bagaimana orang itu memiliki perspektif terhadap filsafat Islam. Nah, yang pertama adalah perspektif para orientalis, yaitu mengatakan bahwa filsafat Islam itu adalah filsafat yang tidak original, yaitu filsafat yang hanya mewarisi Yunani kuno. Kenapa? Karena memang menggunakan model-model mistik atau model-model mitos, menggunakan model-model yang hanya berupa keyakinan saja, tanpa adanya proses berpikir, proses kritisisme, proses mencari kebenaran, begitu. Itu menurut para orientalis. Jadi Islam itu tidak ada budaya intelektual, begitu, menurut para orientalis. Jadi hanya transformasi dari filsuf yang ada pada Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Nah, di balik pandangan ini terselip rasisme intelektual bahwa filsafat itu murni produk Yunani. Dan karenanya kaum muslim sekedar mengambil dan memelihara untuk diwariskan kepada generasi sesudah mereka. Dalam literatur sejarah filsafat dunia, peran dan kedudukan filsafat Islam seringkali dimarginalkan dan direduksi atau bahkan diabaikan sama sekali. Mulai dari Hegel sampai Coplestone. Nah, jadi ini kalau pendapatnya Hegel, Coplestone, dan Russell, itu filsafat Islam hanya dibahas sambil lalu saja. Sebagian hanya untuk menjembatani sebuah peradaban dari zaman kegelapan menuju zaman pencerahan. Jadi tidak dibahas detail karena menurut mereka, menurut para orientalis, itu filsafat Islam itu hanya sekedar filsafat yang meneruskan filsafat Yunani kuno, begitu. Tidak ada yang istimewa. Bersama kami menjayakan negeri.